Jadi tapi saya tidak bisa menerima. Artinya saya merasa takut efeknya. Salah satu adik anak saya udah data saya di fax ke Singapura, mau dioperasi di Singapura, tapi saya pikir di Singapura juga pasti ujungnya operasi juga, sama juga. Akhirnya saya minta lagi sama dokter, kalau memang saya bertanya sama dokter, kalau memang saya tuh di tumornya itu dibuang, dioperasi, apakah ginjal saya tidak terganggu, dokter? Dokter mengatakan kemungkinan besar ginjal ibu ikut dibuang. Jadi yang saya satu tambah, itu ya? Iya, yang satu yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Ya. Jadi hanya menggunakan ginjal ibu yang sebelah kanan. Iya, kalau ginjal sebelah kanan bagus. Iya. Memang gambarnya juga di itu. Jadi ini bukan hanya tumornya yang diambil, tapi sama ginjalnya bisa jadi, ya, bisa jadi kalau memang gitu, kemungkinan bisa ginjalnya juga diambil. Jadi saya tambah takut, tambah nggak bisa. Akhirnya saya pulang ke rumah, salah satu dari anak saya mengatakan kita cari alternatif aja. Saya waktu itu bingung, tiap hari saya berdoa, ya Allah, gimana saya cari alternatif, saya nggak ngerti, nggak pernah. Tapi 2 minggu kemudian anak saya menemukan di salah satu media pengobatan alternatif Bapak Sony Sutrisna yang tidak memakai jamu, tidak memakai alat, tidak ada pijit-pijit. Saya tertarik. Ya, di media tersebut banyak alternatif yang lain, tetapi saya tertarik dengan pengobatan Bapak Ustadz Sony Sutrisna karena itu dengan kekuatan doa. Akhirnya besoknya saya telepon terus langsung datang. Saya minta hadir. Saya mulai di terapi. Setelah ketemu dengan Bapak Sony Sutrisna, ini dideteksi dulu, oh benar Bu, benar ini di ginjal ibu sebelah kiri ada. Ibu harus sabar ya, orang saya yang sabar disayang Allah, kata Pak Sony. Saya bilang iya Pak, saya terima semua cobaan yang dikasih oleh Allah. Mudah-mudahan dengan jalan Bapak Sony bisa sembuh. Saya di Pak Ustadz Sony mengatakan ibu harus diterapi sebanyak 18 kali, 9 kali untuk mematikan tumor tersebut dan 9 kali seterusnya untuk memusnahkan. Jadi tumor itu bisa jaringannya ya sampai nggak ada tumor lagi. Ya alhamdulillah. Selama berapa lama ibu berobat? Itu cuma 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya, 1 bulan lebih. Selama masa terapi memang tidak ada tindakan apapun yang dilakukan kecuali menggunakan kekuatan doa dan caranya Pak Ustadz Sony itu ya. Jadi nggak ada pijit, ibu minum apa ini itu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sekarang setelah sembuhnya itu dinyatakan oleh Ustadz Sony sembuh atau ibu periksa ke dokter? Saya memang merasakan kan 9 kali terapi itu kan mematikan tumor, itu memang langsung panasnya itu hilang. Ya sudah itu kan dilanjutkan dengan 9 kali lagi, sudah hilang, sudah sembuh. Saya tidak merasakan ada apa-apa lagi, nggak ada gangguan apa-apa. Pak Ustadz Sony mengatakan untuk lebih meyakinkan, silakan ibu periksa ke dokter. Akhirnya ibu periksa ke dokter. Nah betul tidak ada. Jadi ginjal saya yang tadi di bawahnya besar begini, akhirnya udah normal kembali. Ini ibu datang ke dokter yang sama waktu periksa ibu sebelumnya? Iya, di rumah sakit itu lagi. Beliau bicara apa? Oh iya, akhirnya dokternya itu telepon ke temannya dokter lagi. Saya dapat pasien begini, kaget. Iya, kaget. Jadi dalam waktu 1 bulan lebih, cuma 1 bulan 1 minggu kira-kira. Tumor ibu yang 8 cm itu terangkat ya? Iya, dengan cara jadi sudah normal kembali dan tidak ada gangguan sampai sekarang. Baik, kita tahan lagi. Obrolan kita sama sekarang lanjut ngobrol dengan Ibu Rahmani ya. Setelah satu ini jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan 2 pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak pada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Insya Allah dalam sebulan Anda akan menghafalkan 90 ayat, dalam setahun Insya Allah 1000 ayat lebih Insya Allah Anda bisa hafalkan. Wahai orang-orang yang beriman. Maka ayo kita hiasi anak-anak kita dengan suara-suara Quran. Mudah-mudahan mereka memiliki akhlak seperti Rasulullah SAW memiliki akhlak Al-Quran. Kita akan kembali dalam acara kita Senyum Quran. Tapi saya menulis apa yang saya rasakan dan dibutuhkan orang lain. Oke. Karena itu buku-buku saya umumnya sangat segmented sekali. Peninjauan di proyek jalan non-tol tersebut. Ya, ini akan dibuka nanti tanggal 30 pada akhir tahun. Yang mengatakan bahwa lokalisasi ini hanya untuk ya sebagai perempuan agak sedih ketika tadi salah satu pembicara menyampaikan bahwa itu perempuan-perempuan yang di jalan harus tindak. Februari Maret 2014 film Indonesia lebih bagus lagi, akan diisi dengan film yang bagus. Support dari produser itu sangat penting, kira-kira begitu Pak. Kemudian urusan makan dan menggemukkan badan. Sebenarnya aku tuh nggak open house tuh, itu cuma pulang malam terus dikontakin kan, Jokowi sama Bu Mega lagi jalan, mau mampir bisa nggak makan? Pemirsa, Terapi Kolbu masih menemani kita pagi hari ini di Inspirasi Pagi, dan alamat lengkapnya di Terapi Kolbu tertera di televisi Anda, lengkapnya di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur 13 12 0, di nomor telepon 021 858 2029 dan 021 850 0413, juga di 021 7058 0381. Anda juga masih bisa menyaksikan program Power of Soul setiap hari pemirsa di JAK TV pukul 12 sampai dengan pukul setengah 1 pagi, sampai dengan pukul 1 pagi, atau di Sabtu dan Minggu pukul 12.30 sampai dengan pukul 1.30 pagi. Sebelum kita mendengarkan kesimpulan dan berdoa bersama dengan Pak Ustadz, saya ingin tanya dulu terakhir sama Ibu Rahma mengenai kesan-kesannya. Apa ada yang mau disampaikan nggak setelah alhamdulillah sembuh, terangkat penyakit tumornya dari ginjal Ibu? Apa yang mau disampaikan? Jadi saya bersyukur sekali, alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada Bapak Sony Sutrisna, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesembuhan kepada saya. Ya. Jadi kalau kesan-kesan ya saya banyak mendapatkan ilmu hikmah dari Bapak Sony, diantaranya pembersihan hati. Ya, yang kedua mengenai sholat itu, duduk di antara dua sujud. Jadi benar-benar kita harus hayati, harus benar-benar mengerti bukunya gitu. juga ada. Jangan ya, kita terburu-buru. iya. Bukunya juga saya sering pelajari. Iya, ada dua. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Rahmania. Sehat selalu ya untuk Ibu. Amin, amin. Salam untuk keluarga yang di rumah, mudah-mudahan juga selalu sehat. Oke, kita langsung ke kesimpulan kita pada pagi hari mengenai keji dan mungkar nih Ustaz. Boleh dilanjutkan sama berdoa. Ya, terima kasih Mbak Intan. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, perbuatan keji dan mungkar bisa terkena kepada siapa saja. Bisa terkena kepada putra-putri kita, bisa terkena kepada suami kita, bisa terkena kepada istri kita, bisa juga terkena kepada orang-orang lain yang kita sayangi dalam hidup ini. Kasihan bukan apabila orang-orang yang kita sayangi dalam hidup ini sampai terkena perbuatan keji dan mungkar. Sebab perbuatan keji dan mungkar ini ujung-ujungnya di negara kita ini ada dua para pemirsa. Yang pertama menjadi pasien KPK, yang kedua berurusan dengan petugas kepolisian. Kasihan bukan? Nah, agar supaya keluarga kita jangan sampai mengalami perbuatan keji dan mungkar seperti itu, maka mari kita maksimalkan fungsi sholat diturunkan ke muka bumi. Ingat, Rasulullah berangkat langsung menerima perintah ini. Sayang bukan?
kalau ini tidak kita maksimalkan, kita bedah sholat ini. Apa sih yang membuat kok sampai ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Mari kita pikirkan para pemirsa. Karena kita sangat membutuhkan itu untuk membentengi keluarga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ada bonus lain selain daripada itu. Apabila keluarga kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, otomatis hatinya baik. Kalau hatinya baik, otaknya encer. Kalau otaknya encer, gampang sukses para pemirsa. Ingat, sebentar lagi kita akan masuk di dalam era perdagangan bebas, AFTA. Kita membutuhkan generasi-generasi muda yang otaknya encer. Bagaimana otak kita bisa encer kalau hati kita terhijab? Mudah-mudahan ini jadi pemikiran kita bersama. Baiklah para pemirsa, karena waktu sudah sangat singkat, seperti biasanya, mari kita sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku, para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada satupun daya dan kekuatan selain daripada kekuatan-Mu, Rob. Di tangan-Mu lah terletak kunci syafaat. Tidak ada satupun kejadian akan terjadi tanpa seizin-Mu. Sekiranya ada ketentuan takdir yang kurang baik bagi kami dan keluarga kami, rubahlah ketentuan takdir itu, Rob, menjadi ketentuan takdir yang terbaik bagi kami dan keluarga kami. Kabulkanlah permohonan kami ini. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, dengan mengamini doa yang barusan dibawakan oleh Ustadz, berarti dari pula program kita di Inspirasi Pagi bersama dengan Power of Soul pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Ibu terima kasih banyak. Dan yang paling pasti sekali lagi saya ingatkan pemirsa, Power of Soul juga bisa Anda saksikan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12 sampai dengan pukul 1 pagi, atau di hari Sabtu dan Minggu pukul 12.30 sampai dengan pukul 1.30 pagi, hanya di JAK TV, My City, My TV. 2 buah buku Pak Ustadz yang mengenai Power of Soul dan juga mengenai sholat untuk memperbesar rezeki. 1 buah DVD yang baru dikeluarkan oleh Pak Ustadz yang isinya adalah kumpulan-kumpulan tausiah yang dibawakan langsung oleh Pak Ustadz, bisa Anda dapatkan di kantor Power of Soul, atau kedua bukunya juga bisa dapatkan di toko buku kesayangan Anda. Selamat pagi pemirsa, semoga manfaat yang luar biasa Anda dapatkan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.